Dia bisa melihat mata Linda yang seakan memohon pertolongan. Air matanya mengalir turun ke pipinya. Jericho bingung. Kisah cerita kali ini bercerita tentang sebuah video chat aneh yang dialami oleh seorang remaja. Suatu hari, sewaktu Jericho pulang dari sekolah, dia menemukan pesan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang tuanya ada urusan dan akan pulang sangat malam. Jadi, Jericho merasa lebih bebas dan mulai bermalas-malasan. Apalagi PR-nya hari ini tidak terlalu banyak. Seperti remaja pada umumnya, bermalas-malasan biasanya identik dengan internet. Dari game, browsing, nonton, dan sosial media. Jericho langsung berjalan ke kamarnya dan membuka laptopnya. Setelah cukup lama bermain dan menonton, Jericho merasa bosan. Dia pun mengganti layarnya ke video chat yang sedang populer pada saat itu. Video chat merupakan website yang mengumpulkan para usernya di sebuah tempat di mana para usernya dapat bertemu sesama secara acak. Jadi mereka bisa bertemu orang baru yang membuat video chat menjadi seru. Jericho pun membuka akunnya dan mulai mencari teman berbicaranya. Tetapi setelah cukup lama men-scroll halaman pencariannya, dia tidak menemukan orang yang cocok untuk diajak video chat. Jericho pun sudah mau menyerah. Sebelum menutup video chatnya, Jericho memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Jika yang muncul masih tidak jelas orangnya, dia akan menyudahi video chatnya. Jericho pun memencet salah satu user video call-nya dan muncul seorang remaja perempuan yang cantik di layar Jericho. Kebosanan Jericho seketika itu hilang dan ingin ngobrol dengan perempuan itu. Tapi Jericho merasa ada yang aneh melihat tingkah laku perempuan itu. Perempuan itu terlihat seperti habis menangis. Dan tangannya menutup mulutnya seperti sedang berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Matanya juga terlihat penuh ketakutan. Perempuan itu pun mengetik. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Kenapa? Ini prank. Oke, aku tolongin. Kenapa kamu gak telepon sendiri? Kamu yakin ini bukan prank? Jericho masih merasa ini aneh. Ini beneran apa nggak ya? Tapi kalau sampai beneran, berarti perempuan ini butuh bantuan. Ya udah, aku teleponin polisi aja lah. Nggak ada salahnya ini. Jericho berpikir sendiri. Oke, aku teleponin polisi buat kamu. Kasih namamu dan alamatmu aja di sini. Selagi Linda mengetik alamatnya, Jericho sudah menyambungkan teleponnya dengan polisi. Tetapi setelah melihat alamat yang dikirimkannya, Jericho terpaku. Bahkan HP-nya yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai tanpa disadarinya. Ini kan alamat rumahku. Pikir Jericho. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Jericho hanya duduk dan melihat ke arah layarnya. Dia bisa melihat mata Linda yang seakan memohon pertolongan. Air matanya mengalir turun ke pipinya. Jericho bingung. Gak mungkin, ini prank.
Ini pasti prank. Lalu Jericho seperti sadar akan sesuatu. Perlahan, dia menoleh ke arah lemari di kamarnya. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dengan tangan yang gemetaran, Jericho mengangkat laptopnya dan berjalan pelan-pelan ke arah lemarinya. Lantai kayu yang diinjak Jericho berbunyi. Anehnya, di dalam video chat, Jericho bisa melihat Linda terkaget seperti mendengar ada sesuatu. Linda menutup mulutnya dan badannya mulai gemetaran karena ketakutan. Jericho pun meraih gagang pintu lemari. Dia melihat Linda masih gemetaran dan menangis tanpa suara. Jericho menggenggam erat gagang pintu lemarinya. Dengan satu gerakan yang cepat membuka pintu lemari itu. Jericho mendengar suara jeritan histeris Linda. Di dalam lemari, Jericho tidak melihat apa-apa. Ketika dia melihat layar laptopnya, video chatnya sudah terputus. Jericho yang ketakutan langsung lari dari kamarnya. Dia memutuskan untuk menunggu di ruang tamu sampai orang tuanya datang. Sewaktu orang tuanya pulang, Jericho langsung menceritakan pengalaman seramnya itu. Orang tuanya hanya tertawa, menganggap itu semua lelucon. Tetapi ayahnya yang melihat reaksi Jericho yang histeris, akhirnya harus menenangkannya. Iya, besok biar papa tanyakan ya. Sudah. Besoknya, ayahnya membawa kabar yang mengagetkan. Beberapa tahun sebelumnya, ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah mereka. Pasangan suami istri dan anak perempuannya yang masih remaja. Suatu malam, ada pencuri yang masuk. Saat itu, orang tuanya sedang keluar dan di rumah hanya ada anak mereka. Sewaktu orang tuanya pulang, mereka menemukan anak perempuannya di dalam lemari. Ditusuk dengan pisau sampai mati. Pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Nama anak perempuan itu adalah Linda.